Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi kaya adalah sebuah pilihan. Ada orang yang merasa sedih ketika mereka bahagia, tidak bisa menikmati kekayaan yang mereka dapatkan. Tapi ada juga orang yang ketika menjadi kaya, mereka justru merasakan kebahagiaan. Sekali lagi, kaya itu adalah pilihan. Ada orang yang akan merasa susah dengan hidupnya ketika mereka kaya, punya banyak harta. Kenapa? Karena mereka merasa harus menjaga hartanya tersebut. Tetapi kalau kemudian lagi-lagi pertanyaan itu ditanyakan kepada saya, maka akan saya jawab bahwa saya harus menjadi orang kaya. Karena dengan kekayaan itu kita bisa membantu banyak orang. Bisa dibayangkan bagaimana ketika di lingkungan kita ada masjid yang roboh, ada jalan yang rusak dan berlubang, berbahaya manakala musim hujan, akan banyak menimbulkan kecelakaan. Orang jatuh di sana. Apakah kemudian akan selesai persoalan itu hanya dengan omongan kita saja? Tidak, kawan-kawan. Kecuali kalau kita punya kedudukan, punya jabatan, kepala desa, ataupun kepala pemerintahan daerah, yang sekali ngomong, yang sekali bicara, yang sekali tanda tangan, kelar itu persoalan. Jalan yang berlubang, satu kali tanda tangan, selesai, jadi halus. Masjid yang roboh, satu kali tanda tangan, bisa dibangun lagi. Atau kecuali kita menjadi tokoh masyarakat, menjadi kiai, menjadi ulama setempat, maka setiap ucapan kita menggerakkan masyarakat, menggerakkan orang-orang yang punya duit, punya harta untuk membantu menyelesaikan persoalan tadi, bangun masjid, bangun jalan dan sebagainya. Sehingga kawan-kawan, tentu dengan kekayaan ini yang harus menjadikan kita bisa berbagi kepada lebih banyak orang lagi. Dengan kekayaan ini yang tentu bisa membuat kita bisa meninggal husnul khotimah. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana kekayaan ini tentunya kita harus bisa paham bahwasanya bagaimana cara kita memperoleh kekayaan ini dan bagaimana cara kita menyalurkannya. Dua hal ini harus berada di jalur yang benar. Kaya itu boleh asalkan didapatkan dengan cara yang benar. Asalkan kekayaan itu dimanfaatkan di jalur-jalur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala mensejajarkan antara sholat dan juga zakat, yang dimana zakat itu tentu mengeluarkan harta. Zakat hanya diwajibkan bagi orang-orang yang kaya saja, orang-orang yang mampu, dan orang-orang yang tidak mampu atau orang-orang yang tidak kaya, maka tidak diwajibkan untuk mereka bisa bayar zakat. Aqimis sholah wa atuz zakah. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ini kalimat disejajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang artinya kita diberikan pilihan oleh Allah untuk menjadi kaya. Sehingga dengan kekayaan itu betul-betul kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa berbagi manfaat kepada orang lain. Lalu pertanyaan berikutnya, seberapakah patokan atau tolak ukur ketika seseorang itu dianggap menjadi kaya? Saya pernah belajar dengan seorang guru. Beliau mengatakan bahwasanya seseorang itu dikatakan kaya ketika mereka sudah bisa bayar zakat. Namun pertanyaan berikutnya, seberapa besarkah zakat yang akan kita keluarkan? Guru saya menyampaikan, handphone yang engkau miliki, HP yang engkau miliki saat ini, silahkan dikalikan dengan 3. Itu adalah sebesar zakat yang seharusnya kita keluarkan setiap bulannya. Sebagai contoh, ketika seseorang bisa mengeluarkan zakat 2,5 miliar setiap bulannya, itu artinya punya income 100 miliar per bulan. Apakah tidak wow? Apakah tidak ingin kita memiliki hal seperti itu? Dan 2,5 miliar ketika kita bagikan ke banyak orang akan mampu memberikan banyak bantuan kepada orang lain. Sekali lagi kawan-kawan, kaya itu adalah pilihan. Untuk itu, mari kita pilih hidup kita
untuk bisa menjadi kaya, yang dengan kekayaan itu kita bisa husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.